Silakan yang sudah berada di lapang ini untuk dapat mengisi soft yang masih kosong di depan, supaya teman-teman kamu tidak melangkahi kamu. Isi dulu Anda soft yang masih kosong. Dipanggil Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu siswa-siswi, pagi ini kita akan melaksanakan sholat sunat tasbih. Mungkin ini yang terakhir sholat sunat tasbih, karena pagi Kamis itu kita muhasabah. Jadi ada lagi sholat sunat pagi Kamis, kita muhasabah. Nanti dibuka dengan oleh protokol dan baca Quran, kemudian sepatah kata pengarahan dari Kepsek dan muhasabah. Jadi inilah terakhir kita sholat tasbih. Besok pagi kita mungkin sholat taubat dan sholat hajat. Jadi pagi ini sholat tasbih. Sebelum kita mulai, Bapak ulang-ulang kembali kaifiyat sholat tasbih supaya bisa kita nikmati dengan baik. Dan kalau kemarin sholat tasbih ada beberapa pesan dari jemaah, terlalu cepat baca tasbihnya, nanti akan diperlambat lagi supaya bisa dibaca dengan sempurna. Baik anak-anak sekalian, Bapak Ibu, yang pertama kita berniat dengan hati dan diyakinkan dengan lisan. Usolli sunnatan tasbih arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Sengajaku sholat sunat tasbih 4 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. 4 rakaat 1 salam. Setelah kita membaca takbiratul ihram, ingat anak-anak sekalian, takbiratul ihram itu takbir yang mengharamkan. Tidak ada lagi kegiatan lain kecuali kegiatan sholat. Tidak ada lagi perbuatan lain kecuali perbuatan sholat. Tidak lagi ungkapan lain kecuali ungkapan dan bacaan sholat. Itu namanya takbiratul ihram. Lalu kita baca doa iftitah. Biasa, Allahumma ba'id atau inni wajjahtu, silakan saja. Setelah kita baca doa iftitah, kita membaca tasbih sebanyak 15 kali. Nanti oleh Pak Imam diberikan sedikit saran. Apa tasbihnya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 15 kali. Kemudian kita baca Al-Fatihah. Tidak ada yang jahat, semuanya sir, tapi supaya kita ingat nanti Pak Imam yang beri isyarat. Al-Fatihahnya beda dengan Al-Fatihah sebelumnya. Kalau baca yang lain kan
baca bismillah saja. Ketika sholat tasbih membaca Al-Fatihah itu pakai ta'awuz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khusus sholat tasbih. Setelah kita baca Al-Fatihah, kita baca ayat. Ayat apa yang dibaca? Bapak ingatkan lagi, yaitu ayat surat At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Itu kita baca. Setelah baca surat, kita baca tasbih lagi 10 kali. 10 kali. Setelah kita selesai tasbih 10 kali, ruku kita baca Subhana rabbiyal azimi. Setelah itu kita baca tasbih 10 kali lagi. Setelah ruku kita i'tidal, kita baca Rabbighfir Rabbana lakal hamdu. Setelah baca Rabbana lakal hamdu sampai selesai, kita baca tasbih 10 kali lagi. Sudah berapa? Halo, sudah berapa itu tasbihnya? Ya, 15, 10, 10, 10, 10. Sudah berapa? 45. Sujudlah kita. Waktu sujud itu setelah baca Subhana rabbiyal a'la, kita baca lagi tasbih 10 kali. Sudah berapa? I'tidal ruku atau sujud. Setelah baca Rabbighfirli, kita baca lagi tasbih 10 kali. Sudah berapa? 65. Sujud lagi kita. Setelah baca Subhana rabbiyal a'la, kita baca lagi tasbih 10 kali. Berapa? 75. Satu rakaat 75 tasbih. Maka berilah kita takbiratul qiyam namanya. Tadi kan takbiratul ihram, sekarang takbiratul qiyam. Allahu Akbar. Sebelum kita baca Al-Fatihah, tasbih dulu sebanyak 15 kali. Begitu seterusnya. Lalu baca Al-Fatihah dimulai dengan auzubillah. Baca Al-Fatihah, baca surah pendek yaitu surat Al-Asr atau Wal Asri. Baca lagi 10. Nah, tegak lagi 15 lagi Al-Fatihah. Baca lagi surah pendek. Surah apa yang dibaca? Al-Kahfi. Baca lagi 10. Bangkit lagi 15 lagi. Baca lagi Al-Fatihah, baca surah pendek, surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, baca 10 lagi tasbih, ruku 10, i'tidal 10, sujud 10, kedua sujud 10, sujud lagi 10, salam. Selesailah kita sholat tasbih, maka kita menjadi hamba-hamba yang Allah angkat derajatnya. Itulah makna dari sholat tasbih. Nah, oleh sebab itu, semoga kita bisa mengikuti dengan khusyuk dan semoga sholat tasbih ini membawa maqam mahmudah, derajat yang tinggi bagi kita semua. Nah, itu saja. Baik, kita mulai dan kita silakan kepada Pak Imam. Sekaligus saja. Payah lagi gitu kawan tuh payah. Baik, kita mulai. As-salatu jariyah, as-salatu jariyah, as-salatu sunnat tasbihul jami'ah rahimakumullah. Kosong satu ya, ini Bapak ya. Sawu subuhakum wa inna subha tasbihu min tamamis salat durus dan rabbika ansar.
fokus dan rapikan sholat. Silakan diisi yang kosong ke depan. Ya. Maju lagi nah, isi yang di depan. Ya, itu kan. Itu aja ya. Isi stop yang kosong. Maju nak, maju. Kosong tuh. Hei. Halo, Nak. Hei. Kosong. Lagi. Orang lagi. Ya, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah. 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 Sami Allahu liman hamidah. Subhanallah Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah.
الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان سبحان الله. سبحان الله أكبر. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله. سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان 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 الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان
سمع الله لمن حمده سبحان الله والحمد لله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان الله أكبر سبحان الله 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 الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان الله سبحان سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون سبحان الله سبحان 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 الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله سبحان الله
Subhanallah. 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 سمع الله لمن حمده. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله. 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 الله أكبر. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله. 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 الله أكبر. سبحان الله. 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 الله أكبر. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله. 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 سبحان الله أكبر. سبحان الله. الحمد لله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله.
الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سمع الله لمن حمده سبحان الله والحمد لله سبحان الله سبحان الله الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله سبحان الله سبحان الله أكبر سبحان الله سبحان الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا كمل الفاتحة
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله يا مقلب القلوب Engkau lah yang menguasai hati kami ya Allah. Tiada satupun yang tersembunyi darimu ya Allah. Engkau mengetahui semua apa yang ada di hati kami. Maka pagi ini ya Allah kami melaksanakan ibadah sunat tasbih, memujimu dan mensucikanmu ya Allah. Oleh sebab itu, kalau banyak di antara kami niatnya karenamu ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang selalu soleh dan soleha kepadamu, sukses hidupnya dunia dan akhirat ya Allah. Tapi kalau ada di antara kami ini solatnya untuk mengejek dan menghinakan agamamu ya Allah, Engkau lah yang maha mengetahui dan yang maha memberikan balasan yang setimpal ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau lah yang maha pengasih dan maha penyayang ya Allah. Kami berharap Engkau curahkan kasih dan sayang-Mu kepada kami, agar kami selalu hidup penuh dengan rasa kasih dan sayang ya Allah, saling menghargai, saling menjaga, saling memperhatikan ya Allah, sehingga setiap pandangan kami kepada saudara kami, pandangan yang penuh dengan rasa kasih dan sayang, dan begitu juga pandangan saudara kami kepada kami, pandangan yang penuh dengan rasa kasih dan sayang ya Allah. Ya Allah ya Muqallibal Qulub, satukanlah hati kami, khususnya keluarga besar SMA Negeri 5 Kota Pekanbaru ini, sebagaimana Kau satukan hati kaum Muhajirin dan Ansor ya Allah. Ya Allah, Engkau lah yang maha adil dan bijaksana ya Allah. Berikanlah balasan terbaik-Mu kepada kami, sesuai dengan kebaikan yang kami lakukan atas apa yang Kau perintahkan kepada kami ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salawatu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kepala SMA Negeri 5 Kota Pekanbaru yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu Majelis Guru, karyawan karyawati tata usaha yang sama-sama kita muliakan, siswa-siswi SMA Negeri 5 Kota Pekanbaru yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Charles Darwin enak saja dia mengatakan kita ini keturunan dari monyet. Evolusi dari monyet, kata Darwin. Bapak sangat tersinggung dengan ungkapan Charles Darwin ini. Tapi ada juga yang suka dan bangga disebut keturunan dari monyet itu. Apa bedanya kita dengan makhluk yang bernama monyet? Dan dia tak akan pernah sama dengan kita. Satu, monyet tidak punya perasaan. Kita punya perasaan.
Coba nanti itu ajak monyet nonton film India. Sesedih apapun film India itu, monyet tetap saja mencibir dan menungging ke artis dia. Tapi orang manusia yang menonton bisa pula menetes air matanya. Kenapa? Kita punya akidah perasaan. Yang kedua, Allah takdirkan kita ini hidup pakai aturan. Monyet dilatih 3 tahun pun tak ngerti aturan. Masa iya Pak? Di Jepang itu ada 3 tahun melatih monyet untuk mengikuti prosesi pernikahan. Sampai pandai dia pakai dasi sendiri, pakai topi kopiah sendiri, bisa gandeng bininya itu, bisa akad nikah. 3 tahun melatihnya. Kalau ada saudara Ananda yang mau menikah, berapa hari pelatihan pernikahannya? 3 bulan? Enggak. 3 minggu? Enggak. 3 hari? Enggak. Cuma 1 hari lancar dan dia ikuti aturan itu. Kenapa? Karena kita ini manusia. Monyet 3 tahun dilatih. Bisa jalan kaki 2, pakai jas, pakai dasi, pakai kopiah dia. Sampailah saatnya untuk prosesi pernikahan. Diucapkanlah akad nikah, diikuti oleh monyet. Sampailah adegan kasih sayang. Ini adegan kasih sayang ini. Skenario-nya ialah monyet jantan menyuapkan pisang ke mulut monyet betina yang sudah jadi istrinya. Dikasih pisang, diambil, makan sendiri. Kasih lagi 1, dimakan sendiri. Kasih lagi 1, makan sendiri. Mulut penuh, tangan penuh, kaki pun penuh. Yang monyet betina nunggu saja. Betul-betullah monyet jantan ini bernama monyet. Tidak ada perasaannya. Itulah adegan yang menampakkan bahwa monyet tetap monyet, manusia tetap manusia. Dalam hidup kita ini semuanya ada aturan. Yang ingin Bapak sampaikan pagi ini ialah adab dan aturan masuk masjid. Nanti Anda lihat siapa yang masuk masjid beretika seperti monyet dan siapa yang beretika seperti manusia. Apa kata Rasulullah? Iza dakhalal masjid, kalau engkau ingin masuk masjid, bacalah dulu doa. Apa doanya? Allahumma, bukakan rahmat. Buka pintu masjid, terbuka pula rahmat. Sebelumnya apa kata Rasulullah? Isbahul wudu'i alal makari, berwudu dulu dengan sempurna baru masuk masjid. Ini ada pula wudu tidak, masuk masjid hanya untuk pergi tiduran, dan ada etika masuk masjid. Sampai dalam masjid ngapain kata Rasulullah? La yajlis hatta shalla rak'ataini. Tak boleh duduk-duduk saja kata Rasulullah. Sebelum kau sholat 2 rakaat namanya tahiyatul masjid. Masuk ke masjid itu langsung duduk. Sampai dalam bukan mendengarkan khutbah, bercerita pula. Tapi ikut pula ada pula guru kau yang bercerita. Kacau. Jangan duduk dulu kata Rasulullah sebelum kau sholat 2 rakaat. Menghidupkan kesucian masjid itu. Setelah itu apa yang kita lakukan? Setelah duduk, maka ada cara duduk dalam masjid diatur dalam Islam. 1, tak boleh duduk sambil megang lutut. Itu namanya duduk kematian istri. Mati istrinya duduk pintu pegang lututnya. Andai kata jikalau umpama misalnya istriku masih hidup,
Paling dibenci oleh Rasulullah duduk dalam masjid seperti itu. Ini kan banyak. Yang kedua, Rasul paling marah kalau dalam masjid orang duduknya melonjor. Kecuali yang asam urat, kecuali yang sakit lutut. Itu beda. Ini rukhsah. Ada keringanan karena ada penyakit. Tapi tidak boleh dua duduk yang dicintai, satu duduk bersimpuh, yang kedua duduk bersila. Tapi tidak mau lagi duduk kaki itu duduk di empat. Gimana caranya? Duduk keringanan namanya. Boleh lonjor. Duduk nyandar gimana? Boleh kalau memang ada tempat nyandarnya. Dulu kan masjid dibuat banyak tiangnya kan untuk nyandar. Kenapa? Kata Rasulullah, wantizari sholati ba'da sholat. Duduk setelah sholat, menanti datangnya waktu sholat berikutnya, dapat 7 kebaikan tak ada di luar masjid. 7. Betul-betul. Satu apa Ustaz? Satu, didoakan oleh malaikat. Ingat doa malaikat ini pasti dikabulkan Allah. Apa doa malaikat? Allahumma ufir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampuni dosa orang itu. Yang mana kata Allah? Yang duduk dalam masjid itu. Ya Allah, rahmati orang itu. Yang mana kata Allah? Tuh, yang duduk-duduk di masjid itu. Duduk yang macam apa tadi? Duduk yang bersila, duduk yang bersimpuh, bukan duduk pegang lutut. Lalu yang kedua apa yang dapatkan? Diampuni dosanya selama duduk dalam masjid. Duduk saja dia, didelete dosanya. Tapi berwudu dan beradab masuk masjidnya. 3, dikawal oleh malaikat yang ada di seluruh keliling masjid itu, dikawal. Dari apa? Dari gangguan makhluk halus lainnya, jin, kabur, genderuwo tak mau dekat, apalagi kuntilanak menjauh dia. Kenapa? Dikawal oleh malaikat. 4, sama nilainya dengan sholat sunat di luar masjid. Selama orang duduk di masjid 1 jam duduk di masjid, sholat sunat 1 jam, 40 rakaat, sama nilainya dengan duduk saja dalam masjid dengan duduk yang baik tadi. 5, Allah turunkan untuk orang ini rahmat, kasih sayang. Yang ke-6, Allah berikan orang ini sakinah, ketenangan. Tenang perasaannya, tenang pikirannya. Akhirnya apa? Ngantuk dalam masjid. Kenapa? Tenang hati, tenang pikiran. Yang ke-7, Allah banggakan orang ini di hadapan majelis malaikat. Oi malaikat, ada apa tuh? Anak hamba saya yang bernama si Ahmad itu, saya bangga untuk dengan dia. Kenapa ya Allah? Sekarang dia duduk di masjid, wantizari sholati ba'da sholat. Gimana Pak Ustaz? Pak, kalau masuk masjid orang sedang azan, ya anak kelas 3 mungkin terakhir mendengarkan pesan Bapak ya, kelas 3. Begitu kita masuk azan, Allahu Akbar, sholat sunat dulu atau jawab azan dulu atau langsung duduk saja. Maka berbagai macam anda lihat ada orang ketika azan langsung Allahu Akbar sholat sunat. Tapi ada pula begitu azan dia nunggu dulu, dia tak dulu, dia jawab azan. Ayo anak-anak sekalian, dengar baik-baik, ini akan dipakai sepanjang hidup kita. 1, kaidahnya al-wajibu taqaddamu ala sunnati. Kalau yang wajib bertemu dengan yang sunat, maka yang wajib mesti didahulukan. Apa contohnya? Ada di antara kita sedang salat sunat Allahu Akbar 1 rakaat. Muazzin pun iqamah Allahu Akbar la ilaha illallah. Berhenti
berhenti sholat sunat, ikuti sholat wajib. Kenapa? Mengikut imam itu fala tahtalifu alaihi, tak boleh berbeda dengan imam. Wajib hukumnya. Yang sholat kita kerjakan tadi sunat, tinggalkan yang sunat itu. Kalau ada nanti ananda masuk ke sebuah masjid, mulai dapat imam sholat Allahu Akbar, masih batuk-batuk juga di belakang. Padahal kata Rasulullah, pada tahtalifu alaihi, jangan berbeda dengan imam. Iza qabbaru faqabbaru. Kalau imam angkat takbir, jemaah mesti angkat takbir. Tak boleh lagi tunggu dulu imam baca Fatihah baru. Enggak. Faqabbaru, langsung angkat takbir. Iza ruka, imam ruku, farka'u. Jemaah mesti ruku walaupun Al-Fatihahnya belum selesai. Begitu wajibnya ikut imam itu. Iza sajada, kalau imam sujud, jemaah mesti ikut sujud. Walaupun Rabbi yaghfirlinya belum selesai. Iza qa'idan fa'alu jami'a, kalau imam duduk, jemaah tidak boleh ada yang berdiri, duduk pula semua. Kadang-kadang imam itu kan ada penyakit juga. Rakaat pertama aman, rakaat kedua tahiyat awal. Begitu mau naik ke rakaat ketiga salat maghrib, rupanya asam urat Pak Imam kambuh. Stop breaker dan naik lagi. Allah tak naik. Kata jemaah di belakang, subhanallah. Diulang lagi oleh imam, Allah tak naik juga. Subhanallah, kata jemaah. Diulang lagi yang 3 kali, Allah tak naik juga. Maka fa'adu jami'ah, semua jemaah duduk di belakang. Maka milih imam itu harus imam yang sempurna, fisiknya, bacaannya, bentuknya, rapinya. Coba Anda bayangkan kalau imam pasang kopiah ini gimana kira-kira? Tentu jemaah gini pula semua pasangnya. Fala tahtalifu alaihi, tak boleh berbeda dengan imam. Ada imam yang kaki pincang sebelah, bacanya bagus, tapi kaki pincang. Boleh jadi imam, tak memenuhi syarat. Pincang berdiri. Nanti jemaah ini semua salat belakang. Nah, oleh sebab itu ada adabnya. Apa hukumnya orang membunyi-bunyikan jari di dalam masjid? Bunyi kepala, krak, krak. Tapi dalam masjid, masjid itu artikan tempat sujud, tempat menyembah Allah, bukan untuk senam pagi. Ada bunyi maka itu hukumnya makruh. Apa itu makruh? Sesuatu yang lebih baik ditinggalkan. Kalau bercakap-cakap boleh Pak. Berbicara dengan kawan, nanya apa jawaban tadi nomor 2. Boleh tak? Dalam masjid bicara masalah yang tidak keduniaan, yang tidak yang porno-porno, hukumnya al-ibah boleh. Tapi kalau bercakap-cakap ketika khatib sedang berkhutbah, batal sholat Jumatnya, tidak sah Jumatnya pada hari itu. Wala yatakallamu, tidak boleh ngomong-ngomong ketika khatib sedang berkhutbah. Terakhir, gimana Pak? Ada orang ketika khatib sedang berkhutbah, sholat sunat punah di depan khatib sedang berkhutbah. Lambat datangnya, langsung sholat sunat. Mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Sholat yang kita kerjakan sunat. Maka al-wajibu taqaddamu ala sunnati. Bertemu yang wajib dan sunat, yang wajib mesti didahulukan. Tapi bertemu sunat dengan sunat, ada pilihan. Azan menjawab azan sunat. Sholat yang kita kerjakan
sunat pula. Boleh ada pilihan, kita ambil dua-duanya, kita ambil satu, atau kita tinggalkan dua-duanya, boleh. Karena hukumnya sama-sama sunat. Nah, dengarkan azan, kita jawab, dapat pahala. Lalu kita sholat sunat setelah itu, dapat 2 pahala. Tapi langsung duduk saja kita, azan tak dijawab, sholat sunat tak dijawab, terbuat, boleh, tak apa, cuma tak dapat pahala. Ini adabnya kita berada di tempat suci, namanya rumah Allah ataupun masjid Allah. Maka oleh sebab itu, peganglah ini pesan Bapak ini baik-baik. Yang wajib mesti didudukan di atas yang sunat. Bertemu sunat dengan sunat, boleh ada pilihan. Menjawab salam hukumnya wajib. Jika ada ananda sedang sholat sunat di rumah, ulang orang tuanya, diketuknya pintu. Assalamualaikum, kata dia. Sholat ananda sholat sunat, batalkan sholat sunat, jawab salam ayah ananda tadi. Waalaikumsalam. Kak gitu. Tapi kalau ananda sholat wajib, datang ini keluarga mengucapkan salam, bertemu yang wajib dengan yang wajib. Dan boleh ada yang batal. Itu sebab kenapa ada dalam sholat itu kalimat sami Allahu liman hamidah. Dulu kan Allahu Akbar semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada sami Allah. Datanglah Abdullah bin Umi Maktum, Nabi Muhammad sedang sholat zuhur ketika itu. Karena Abdullah bin Umi Maktum ini buta, dia masuk ke masjid, tegak di pintu. Assalamualaikum. Nabi Muhammad pas sedang rukuk. Sholat wajib. Sholat tidak boleh batal, salam mesti dijawab. Maka Rasulullah berubah ketika itu, Sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengarkan kalimat mulia yang kau ucapkan itu. Paham rupanya Abdullah bin sudah sholat rupanya. Tidak tahu saya. Sejak itu sampai sekarang tetap kalimat Sami Allahu liman hamidah. Gimana kalau kita sedang sholat wajib, datang ayah kita ngetuk pintu, Assalamualaikum, kita rubah lagi Sami Allahu liman hamidah, dan ada lagi perubahan, maka boleh kita memberikan isyarat. Kalau ayah yang mengerti, oh sholat rupanya anak saya. Tapi kalau ayah nggak ngerti, tambah ngamuk dia. Assalamualaikum, aku begitu. Tambah ngamuk ya. Maka kalau tak paham orang tua itu tadi, pas bergantian gerakan sholat, kita buatkan Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Oh sholat banyak ngecek dong katanya. Nah, siswa-siswa dan Bapak Ibu yang semuanya, inilah mulianya kita manusia diatur oleh Allah. Kalau ada orang tua ananda tidak mau lagi ngatur ananda hari, berarti dia tak sayang lagi dengan ananda. Tapi kalau diatur-aturin terus, berarti dia sayang dengan anda. Begitulah Allah berikan kepada kita aturan karena Allah sayang dengan kita. Semoga kegiatan kita pada hari ini. Dan ini mungkin terakhir kita salat tasbih, pagi besok ada lagi salat tasbih, pagi juga salat taubat dan salat hajat. Pagi Kamis insya Allah tak ada lagi salat sunat, langsung kita muhasabah menyambut Idul Fitri. Nah, dari situ pagi Kamis itu tak ada lagi salat sunat, kita menghadap ke sana. Kegiatannya apa? Kegiatan yang pertama pembuka protokol, yang kedua pembacaan segala Quran, yang ketiga arahan dari Kepsek, yang keempat muhasabah. Maka ini terakhir kita salat tasbih. Semoga segala kegiatan kita dinilai oleh Allah dengan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda. Demikian saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali ke kelas dengan tertib, dan anggota rohis mohon membantu untuk menggulung tikar kita ini.